Wonderkid raja penalti gantikan Onana di Manchester United. Manchester United sepertinya benar-benar tidak mau main-main dalam urusan memperkuat sektor penjaga gawang untuk musim 2025-2026. Klub sebesar Setan Merah dengan sejarah panjang yang dipenuhi kejayaan tentu tidak bisa membiarkan posisi vital di bawah Mister menjadi titik lemah. Setelah melalui fase penuh tekanan akibat performa yang tidak stabil dari Andre Onana dan Altay Bayender, kini kabar besar berembus dari Old Trafford. Manchester United hanya tinggal selangkah lagi mendatangkan bintang muda Belgia, Sean Lamens, penjaga gawang penuh bakat yang saat ini membela Royal Antwerp FC. Isyarat kepindahan ini semakin sulit dibantah setelah nama Lamens tidak tercantum dalam daftar skuad Antwerp pada pertandingan Belgian Pro League melawan KV Mechelen. Sinyal itu seakan menjadi kode keras bahwa pintu keluar untuk sang kiper berusia 23 tahun sudah terbuka lebar. Ruben Amorim, manajer baru Manchester United, sejak awal menekankan bahwa posisi penjaga gawang harus menjadi medan persaingan sehat, bukan sekadar kursi yang ditempati siapa saja. Baginya, kiper adalah pondasi pertahanan, pemain pertama yang menentukan mental seluruh tim. Onana yang didatangkan dari Inter Milan pada musim panas 2023 memang sempat digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang. Namun kenyataannya, beberapa blunder fatal membuatnya kehilangan banyak kepercayaan. Media Inggris yang terkenal kejam, ditambah sorakan fans yang kecewa, membuat mental Onana sering terlihat goyah. Sementara itu, Altay Bayender yang berstatus kiper cadangan juga tak luput dari kritik. Pada laga perdana Liga Inggris musim 2025-2026 melawan Arsenal, ia dinilai melakukan kesalahan elementer yang berujung pada gol kemenangan The Gunners lewat aksi Ricardo Calafiori. Laga berikutnya, saat MU ditahan Fulham 1-1, Bayender kembali kebobolan akibat kelengahannya. Situasi itu menambah keresahan manajemen dan membuat Amorim bergerak cepat mencari solusi. Di tengah kondisi penuh tekanan, muncullah nama Lamens sebagai kandidat utama. Kabarnya Royal Antwerp sudah siap melepas sang kiper dengan bandrol sekitar 20 juta euro atau setara 357 miliar rupiah. Negosiasi berjalan mulus dan absennya Lamens dari skuad Antwerp akhir pekan lalu semakin memperkuat tanda bahwa kesepakatan sudah diambang pintu. Bagi penggemar sepak bola Eropa, nama Sean Lamens tentu tidak asing. Dengan postur menjulang 193 cm, refleks luar biasa, serta keberanian keluar dari sarangnya, ia menjadi simbol kiper modern. Produk akademi klub Brugge ini menjalani debut profesional pada Juli 2021 sebelum pindah ke Royal Antwerp di pertengahan 2023. Dalam 2 musim, ia tampil lebih dari 60 kali di semua kompetisi, mencatat 178 penyelamatan sepanjang musim lalu, termasuk 10 clean sheet. Rekornya menakjubkan, 5 kali menggagalkan penalti, menjadikannya salah satu spesialis penalti terbaik di Eropa. Kemampuan Lamens bukan hanya soal fisik dan refleks. Ia dikenal memiliki insting membaca arah bola yang jarang dimiliki kiper seusianya. Ketika Antwerp berjumpa FC Porto di Liga Champions, meski timnya kalah, Lamens mendapat pujian luas karena berulang kali melakukan penyelamatan spektakuler. Tak heran bila banyak pihak menilai ia sebagai calon penerus Thibaut Courtois di timnas Belgia. Dengan usianya yang baru 23 tahun, jelas ia adalah investasi jangka panjang, sesuatu yang sangat dibutuhkan Manchester United dalam membangun kembali fondasi skuadnya. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Lamens akan masuk ke dalam daftar panjang kiper Manchester United yang melegenda. Saat ini, Manchester United memiliki 4 nama, Andre Onana, Altay Bayender, Tom Heaton, dan Eli Harrison produk akademi. Namun, Amorim menegaskan bahwa kedatangan Lamens bukan berarti ada yang harus angkat kaki. Baginya, persainganlah yang akan menentukan siapa yang pantas menjadi pilihan utama. Tapi realistisnya, masa depan Bayender atau bahkan Onana bisa saja terguncang bila Lamens tampil konsisten. Bursa transfer Manchester United musim panas ini memang cukup agresif. Mereka sudah memboyong Benjamin Šeško dari RB Leipzig, Bryan Mbeumo dari Brentford, Matheus Cunha dari Wolverhampton, hingga Diego Leon, gelandang muda berbakat asal Spanyol. Kehadiran nama-nama ini menunjukkan bahwa Manchester United sedang membangun proyek jangka panjang, menyeimbangkan pemain berpengalaman dengan darah muda penuh ambisi. Amorim bahkan menyebut skuadnya kini lebih solid, terutama dalam transisi cepat dan konsistensi permainan. Lamens bisa menjadi kepingan penting puzzle kebangkitan itu. Ia bukan hanya kiper baru, tetapi juga simbol harapan baru. Fans MU yang sudah lama rindu pada sosok penjaga gawang tangguh layaknya Peter Schmeichel di era 1990-an atau Edwin van der Sar di era 2000-an, mungkin akan melihat secercah harapan pada dirinya. Namun tantangan di Premier League jelas berbeda. Tempo cepat, intensitas brutal, serta tekanan media Inggris bisa menghancurkan siapa saja. Bahkan Onana pun pernah terpuruk di musim debutnya.
Akan tetapi, jika Lamens mampu menunjukkan ketenangan dan konsistensi seperti di Antwerp, ia bisa langsung merebut hati publik Old Trafford. Transfer ini diyakini tinggal menunggu waktu. Setan Merah bukan hanya akan mendapatkan seorang kiper muda berbakat, melainkan sebuah proyek masa depan yang bisa menopang pertahanan mereka selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan harga yang relatif terjangkau untuk ukuran potensinya, MU bisa mendapatkan keuntungan besar baik dari sisi teknis maupun finansial. Dan yang paling penting, kehadiran Saint Lamens bisa membawa rasa tenang yang selama ini hilang dari barisan belakang Manchester United. Di tengah situasi sulit setelah start buruk musim ini, datangnya sang benteng Belgia bisa menjadi langkah strategis untuk mengembalikan stabilitas, sekaligus menghidupkan kembali harapan besar bahwa Setan Merah akan kembali menakutkan. Daftar skuad Timnas U23 Indonesia lengkap, Ivar Jenner tiba-tiba kasih kabar mengejutkan. Suasana sepak bola Indonesia kembali memanas setelah PSSI secara resmi merilis daftar skuad lengkap Timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di ajang bergengsi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pengumuman tersebut datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Selasa tadi. Dalam postingannya, Erick menegaskan bahwa Indonesia akan berhadapan dengan 3 lawan tangguh, yakni Korea Selatan, Laos, dan Makau. Pertarungan ini akan menjadi gerbang penentu di mana hanya 11 juara grup serta 4 tim peringkat kedua terbaik yang berhak melangkah ke putaran final Piala Asia U23 2026. Dengan status sebagai tuan rumah yang akan menjamu laga-laga sengit di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Erick menyerukan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia agar Garuda Muda bisa terbang setinggi mungkin di pentas Asia. Namun di balik euforia pengumuman skuad tersebut, muncul sebuah kejutan besar yang langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Nama Ivar Jenner, gelandang muda naturalisasi yang sempat menjadi idola baru supporter, ternyata tidak tercantum dalam daftar. Padahal Ivar Jenner yang resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 22 Mei 2023 ini digadang-gadang bakal menjadi motor permainan Timnas U23 di ajang kualifikasi. Ketidakhadirannya sontak memunculkan berbagai spekulasi dan tanda tanya besar. Apalagi selama beberapa bulan terakhir, pemain berusia 21 tahun itu dikabarkan mengalami cedera panjang sejak 7 Juli 2025. Banyak yang mengira kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk kembali ke lapangan. Tetapi kejutan itu semakin besar ketika publik mendengar kabar terbaru. Ivar Jenner ternyata sudah pulih lebih cepat dari perkiraan. Bukan hanya sekadar pulih, ia bahkan langsung tampil bersama klubnya di Belanda, FC Utrecht pada Selasa tadi. Dalam pertandingan menghadapi Ajax U21, Ivar diberikan kesempatan bermain meskipun hanya selama 5 menit. Fakta ini membuat publik terbelalak karena di saat Timnas Indonesia begitu membutuhkan tenaganya, sang gelandang justru kembali berumput di kompetisi Eropa. Kabar tersebut langsung menimbulkan rasa kecewa sekaligus tanda tanya besar. Mengapa Ivar Jenner tidak dipanggil ke skuad Garuda Muda? Padahal kondisinya sudah fit. Di sisi lain, beban berat kini dipikul oleh sang pelatih kepala Gerald van den Burg. Mantan legenda sepak bola Belanda itu secara tegas diberi target oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2026. Target tersebut bukan main-main karena menjadi pembuktian atas proyek besar naturalisasi serta pembinaan pemain muda yang sedang digencarkan PSSI. Van den Burg pun tak punya pilihan selain melakukan persiapan sebaik mungkin, meramu strategi matang, dan memastikan skuad yang ada mampu tampil habis-habisan demi lolos ke putaran final. Persiapan serius telah dilakukan Timnas Indonesia U23 dengan menggelar pemusatan latihan TC di Surabaya. Sejak awal pekan lalu, para pemain yang dipanggil telah berkumpul untuk menjalani latihan intensif. Suasana penuh semangat menyelimuti kamp latihan Garuda Muda, di mana setiap pemain sadar bahwa mereka memikul harapan jutaan rakyat Indonesia. Di tengah sorakan dukungan yang terus mengalir, hanya ada satu misi yang tertanam kuat di benak para pemain, memberikan yang terbaik bagi Merah Putih. Perjuangan Garuda Muda di kualifikasi ini akan segera dimulai. Pada laga perdana, Indonesia akan berhadapan dengan Laos pada Rabu, 3 September 2025. Pertandingan ini menjadi titik awal yang sangat menentukan apakah langkah mereka akan penuh percaya diri atau justru terseok di awal perjalanan. Setelah itu, duel melawan Makau menanti pada 6 September 2025, laga yang diprediksi akan menjadi ajang pembuktian kekompakan tim. Dan puncaknya, bentrokan dengan Korea Selatan pada 9 September 2025 akan menjadi duel paling menegangkan, sebuah ujian sesungguhnya yang bisa menentukan nasib Indonesia di turnamen ini. Semua perjuangan ini pada akhirnya akan bermuara pada satu tujuan besar, tampil di putaran final Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi pada Januari mendatang.
Ajang tersebut bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi menjadi panggung megah bagi para pemain muda terbaik Asia untuk unjuk gigi, sekaligus ajang pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Dengan dukungan penuh dari seluruh bangsa, Garuda Muda diharapkan mampu menorehkan sejarah baru, meski jalan yang harus dilalui penuh rintangan dan tantangan berat. Vietnam data 100 calon pemain naturalisasi untuk permalukan skuad Garuda. Angin perubahan tengah berembus kencang di kancah sepak bola Asia Tenggara saat negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia berlomba memoles skuad mereka dengan darah baru dari diaspora. Vietnam tampaknya memainkan skenario yang jauh lebih sunyi, tapi tidak kalah berbahaya, diam-diam menghanyutkan. Begitulah strategi yang tampaknya tengah disusun oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) di balik sorotan media yang selama ini menyanjung idealisme nasionalisme mereka. Namun, satu fakta mengejutkan muncul ke permukaan. Vietnam ternyata telah memetakan lebih dari 100 calon pemain keturunan yang tersebar di Eropa dan Amerika. Sementara publik selama ini mempercayai bahwa Vietnam enggan mengikuti jejak negara tetangga yang sibuk mendatangkan pemain naturalisasi, ternyata di balik layar mereka justru melakukan gerakan diam-diam yang sangat sistematis. Tidak untuk saat ini mungkin, tapi siapa tahu badai itu sedang mereka siapkan untuk saat yang paling menentukan saat Garuda tengah terbang tinggi dan lengah. Semua ini berawal dari sebuah wawancara eksklusif media lokal Anin Tudo dengan Presiden VF Tran Quoc Tuan. Ia dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Vietnam tidak akan serta-merta mengikuti tren naturalisasi seperti Indonesia dan Malaysia. Mereka akan tetap berpegang teguh pada strategi pengembangan internal membina pemain sejak muda lewat akademi-akademi seperti VF, HGL, dan sistem liga yang semakin terstruktur. Kami tetap berkomitmen pada kekuatan internal sepak bola Vietnam, ujar Tran dengan nada tegas. Jikapun kami mengambil pemain naturalisasi, itu harus selektif, tepat guna, dan punya semangat jangka panjang, bukan massal seperti negara lain. Pernyataan ini keluar tak lama setelah Vietnam dibantai habis 4-0 oleh Malaysia dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Sebuah tamparan keras untuk tim yang selama ini dikenal solid secara sistem dan disiplin. Kekalahan tersebut menjadi titik balik yang mengguncang kepercayaan diri publik Vietnam. Dan lebih dari itu, menyulut pertanyaan besar, sampai kapan idealisme nasionalisme sepak bola bisa bertahan dalam dunia yang kini semakin pragmatis dan kompetitif? Indonesia menjadi contoh paling nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda telah bertransformasi menjadi skuad yang menggetarkan kawasan berkat suntikan kekuatan dari para pemain diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia. Terbaru, 4 nama baru bahkan dipanggil untuk memperkuat timnas di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka datang bukan hanya dengan semangat, tapi juga dengan kualitas Eropa yang terbukti di atas lapangan. Sementara itu, Vietnam memilih berjalan di jalan sunyi. Mereka menolak terang-terangan kebijakan naturalisasi massal. Namun kini, media makan bola mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa daftar pemain keturunan yang telah dikumpulkan Vietnam telah mencapai lebih dari 100 nama. Ya, 100. Mereka adalah pemain-pemain muda berdarah Vietnam yang lahir atau besar di Eropa dan Amerika. Beberapa di antaranya bahkan telah mencuri perhatian di akademi top seperti Ajax, PSV Eindhoven, hingga tim muda Bundesliga. Akan tetapi, VFF menerapkan filter yang sangat ketat. Bukan hanya soal keturunan, tetapi juga soal mentalitas, keinginan untuk membela negara, serta komitmen jangka panjang untuk menjadi bagian dari proyek besar sepak bola Vietnam. Naturalisasi bukan hanya soal paspor, tapi soal semangat. Kami ingin menjaga identitas nasional sambil tetap membuka ruang untuk berkembang, ujar Tran Quoc Tuan. Kini, seluruh mata tertuju pada pertandingan Vietnam versus Malaysia pada 31 Maret 2026. Sebuah laga balas dendam yang bukan hanya sekadar 3 poin, melainkan pertaruhan harga diri dan validasi strategi. Jika Vietnam kembali takluk di tangan Malaysia, yang kini tampil penuh percaya diri dengan kekuatan diaspora mereka, maka tekanan publik dalam negeri bisa memuncak. Seruan untuk meninggalkan idealisme dan mulai bermain di level yang sama akan semakin keras terdengar. Sebaliknya, jika Vietnam berhasil membalikkan keadaan, memenangkan pertandingan dengan skuad yang nyaris murni lokal, maka strategi kemandirian sepak bola mereka akan mendapat pembenaran yang luar biasa. Mereka bisa berdiri di podium sambil berkata, kami bisa tanpa harus menggadaikan identitas. Namun dalam dunia sepak bola modern, romantisme seringkali kalah oleh hasil. Tekanan sponsor, ekspektasi federasi, dan tuntutan prestasi membuat semua keputusan, betapapun idealisnya, pada akhirnya harus menghadapi kenyataan di lapangan. Jika Vietnam ingin tetap bertahan di peta kekuatan Asia, mereka mungkin harus segera menurunkan senjata prinsip mereka dan mulai menggunakan aset yang diam-diam telah mereka kumpulkan. Bayangkan jika dari 100 calon pemain diaspora itu, hanya 10 yang dipilih secara selektif dan benar-benar berintegrasi ke dalam sistem mereka. Maka Vietnam bukan hanya akan jadi pesaing kuat di ASEAN, tetapi juga bisa menjadi ancaman nyata di Asia. Dan jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin Vietnam sedang merancang skenario diam-diam untuk mempermalukan Garuda. Bukan dengan satu serangan, tetapi dengan strategi panjang yang dipupuk dalam diam.
Apakah Indonesia siap menghadapi kebangkitan baru Vietnam ini? Ataukah kita terlena dalam euforia kekuatan diaspora, sementara mereka sedang menyusun langkah-langkah sunyi menuju dominasi Asia? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, perang sepak bola Asia Tenggara belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Aturan AFC merugikan, Indonesia gabung grup neraka di round 4. Drama panas menghiasi drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bahkan sebelum bola pertama ditendang di lapangan. Timnas Indonesia resmi ditempatkan di pot 3 alias unggulan ketiga, tapi tunggu dulu, bukan hanya lawan berat yang menanti, drama di balik layar keputusan AFC sukses memancing emosi netizen se-Asia Tenggara. AFC menjadwalkan undian ini digelar di markas mereka di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2025. Disinilah nasib Indonesia akan dipertaruhkan. Apakah Garuda akan dilempar ke grup neraka bersama raksasa Asia atau ada secercah keajaiban yang membuat langkah menuju Piala Dunia 2026 sedikit lebih lapang? Pembagian pot ini mengacu pada peringkat FIFA per 13 Juni 2025 dengan pot 1 dihuni Qatar dan Arab Saudi, pot 2 ada Irak dan Uni Emirat Arab, serta pot 3 ditempati Indonesia dan Oman. Yang bikin gregetan, Indonesia jadi satu-satunya dari 6 besar ini yang masih tercecer di luar 100 besar FIFA, tepatnya peringkat 118 dunia. Bandingkan dengan Oman rank 79, Irak rank 58, apalagi Qatar rank 53. Namun semangat Garuda tetap berkobar membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia menuju panggung dunia. Di balik itu semua, drama AFC semakin ramai setelah media Irak memprotes keras keputusan AFC memakai ranking lama. Akun Eterik Football Pod menulis, AFC bikin drama sendiri lantaran peringkat FIFA terbaru 10 Juli justru menempatkan Irak layak di pot 1 menggusur Arab Saudi yang performanya jeblok di Piala Emas. Tapi AFC bersikukuh menggunakan ranking lama per 13 Juni. Kenapa? Karena jika pakai ranking baru, Qatar dan Arab Saudi yang sama-sama sudah ditetapkan sebagai tuan rumah grup tak bisa berada dalam satu pot dan tak bisa berada dalam satu grup. Untuk menjaga skenario tuan rumah, AFC ngotot memakai data lama, dan inilah yang membuat netizen menyebut AFC curang halus untuk melindungi negara tertentu. Bagi Indonesia, masuk pot 3 adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, sejarah telah tercipta karena dari 36 tim peserta kualifikasi zona Asia, hanya 6 tim yang berhasil melangkah hingga babak keempat, dan Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa. Di sisi lain, potensi masuk grup neraka begitu besar. Kombinasi Qatar Irak, Indonesia, atau Arab Saudi, Irak, Indonesia menjadi lawan yang sangat berat karena mereka punya pengalaman panjang tampil di Piala Dunia dan level persaingan Asia yang jauh di atas Indonesia. Namun asa masih ada kalau Dewi Fortuna mau memihak Garuda. Kombinasi grup sedikit lebih ringan bisa saja terjadi seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia, atau Qatar, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Meskipun tetap tidak mudah, setidaknya peluang mencuri poin masih lebih besar dibanding harus melawan Qatar dan Irak sekaligus. Drawing akan digelar Kamis 17 Juli 2025 pukul 15.00 waktu setempat di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia. Keenam tim akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim saja. Sistemnya brutal, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up harus berjibaku lagi di babak kelima sebelum melangkah ke playoff interkontinental. Bagi timnas Indonesia, lolos ke round 4 adalah lembar sejarah emas yang belum pernah tercatat sebelumnya. Namun perjuangan belum selesai. Justru disinilah perjuangan sesungguhnya dimulai saat Garuda akan berhadapan dengan raksasa Asia dan hanya mereka yang bermental baja yang akan bertahan hingga ke Amerika Utara 2026. Pelatih Malaysia U23 sindir keras timnas Indonesia jelang laga. Pelatih timnas Malaysia U23 Nafuzi Zain kembali melontarkan pernyataan yang memancing kontroversi pendukung Garuda Muda. Dalam sebuah sesi wawancara terbuka, Nafuzi memang menyebut timnas Indonesia U23 sebagai kandidat terkuat untuk menjuarai Piala AFF U23 2025. Namun, ucapan tersebut terkesan seperti sindiran halus yang meremehkan, seolah Garuda Muda hanya kuat karena bermain di rumah sendiri, di hadapan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, bukan karena kekuatan murni dari tim asuhan Gerald van den Burg. Dengan nada datar, Nafuzi berkata, ya Indonesia tentu difavoritkan, mereka kan main di kandang sendiri, pasti akan dibantu atmosfer pendukung mereka. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan bahwa Malaysia tidak gentar sedikitpun dengan status tuan rumah yang disandang Garuda Muda. Sebab faktanya, Malaysia memiliki rekam jejak yang cukup superior saat berhadapan dengan timnas Indonesia U23, membuat Harimau Muda lebih percaya diri untuk kembali menjaga langkah rival serumpun mereka di panggung ASEAN Cup U23 2025. Duel panas Indonesia versus Malaysia akan digelar pada 21 Juli 2025 mendatang di SUGBK. Dalam laga pamungkas grup A yang diprediksi akan menjadi penentu siapa yang lolos sebagai juara grup. Namun jika melihat sejarah, Malaysia tampak tidak gentar sedikitpun. Berdasarkan data dari Flashscore, Malaysia mendominasi 5 pertemuan terakhir kontra timnas U23 Indonesia dengan catatan 3 kemenangan atas merah putih, termasuk kemenangan dramatis dengan skor 2-1 pada Piala AFF U23 2023 lalu.
Saat itu, meski Indonesia sempat unggul lebih dulu lewat gol Ramadan Sananta, Malaysia mampu melakukan comeback lewat brace pemain naturalisasi mereka asal Skotlandia, Fergus Tierney, yang menampar harapan Garuda Muda untuk menang mudah. Bahkan sebelum itu, Malaysia juga sukses menjungkalkan timnas U23 Indonesia pada semifinal SEA Games 2017 dengan skor tipis 1-0 dan menggilas Garuda Muda 3-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2018. Sementara itu, dua kemenangan yang sempat dicatatkan timnas Indonesia atas Malaysia justru terjadi lewat drama adu penalti, bukan kemenangan dalam waktu normal 90 menit. Kemenangan tersebut terjadi pada SEA Games 2021 di Vietnam saat perebutan medali perunggu dengan skor 4-3 setelah imbang 1-1 dan di semifinal SEA Games 2013 dengan kondisi serupa. Hal ini menjadi titik lemah yang tampaknya sengaja ditekan oleh Nafuzi, mengingat laga fase grup Piala AFF U23 hanya akan dimainkan selama 90 menit tanpa peluang adu penalti untuk menyelamatkan Garuda Muda. Indonesia memang tim bagus, tapi mereka harus ingat selama 90 menit mereka sering kesulitan melawan Malaysia. Sindir Nafuzi, sembari menyebut Malaysia datang ke Jakarta bukan untuk menjadi penonton, melainkan untuk kembali membungkam Garuda Muda di kandangnya sendiri. Timnas U23 Indonesia tentu wajib waspada menghadapi sindiran ini. Apalagi Malaysia membawa skuad yang diisi talenta muda terbaik mereka, ditambah pengalaman Fergus Tierney yang pernah membobol gawang Indonesia 2 kali dalam satu laga, menjadi ancaman serius bagi lini belakang Garuda Muda. Namun Garuda Muda juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Kehadiran beberapa pemain yang telah merasakan caps bersama timnas senior seperti Marcelino Ferdinand akan menjadi modal penting untuk mendongkrak mental juara di turnamen ini. Gerald van den Burg harus segera menyiapkan strategi matang agar Garuda Muda mampu mematahkan dominasi Malaysia di pertemuan terakhir ini. Karena bukan hanya 3 poin yang diperebutkan, tetapi juga harga diri bangsa dan harga diri supporter yang sudah lama menantikan momen pembalasan. Duel panas ini akan menjadi pertarungan harga diri, di mana Garuda Muda wajib membuktikan bahwa mereka tidak hanya jago kandang, melainkan benar-benar layak menjadi Raja Asia Tenggara di level U23. Jangan lupa, jika timnas U23 Indonesia kembali gagal menang dalam waktu normal, sindiran Nafuzi Zain akan semakin keras menggema, menjadi cambuk yang memalukan di depan publik sendiri. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Garuda Muda selain menang atas Malaysia, membalas catatan pahit masa lalu, dan membungkam mulut-mulut yang meremehkan mereka, termasuk Nafuzi Zain, yang seolah sudah memprediksi Indonesia akan kembali jatuh di kandang sendiri. Timnas U23 Indonesia versus Brunei, pasukan Van den Burg bidik kemenangan telak. Antusiasme menggelora di kubu Garuda Muda jelang laga perdana Piala AFF U23 2025 menghadapi Brunei Darussalam. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, tidak bisa menyembunyikan semangatnya dalam konferensi pers sebelum pertandingan, menegaskan betapa pentingnya laga perdana ini untuk membangun momentum juara yang telah lama dinantikan publik sepak bola tanah air. Laga Grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas U23 Indonesia versus Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, stadion megah yang selalu menjadi saksi bisu perjuangan Garuda Muda. Sejak akhir Juni lalu, skuad asuhan Van den Burg telah berkumpul dan melakukan pemusatan latihan intens di Jakarta, mengasah taktik, strategi, dan kekompakan agar siap tempur di setiap laga. Terima kasih sudah berada di sini. Saya kira kalau kita bermain di turnamen, kita akan selalu mencoba memberi yang terbaik dan kami juga merasa begitu, tegas Gerald van den Burg di hadapan awak media, menandakan keseriusan Garuda Muda dalam menghadapi ajang ASEAN U23 Championship ini. Bagi van den Burg, setiap pertandingan adalah final dan setiap laga harus dihadapi dengan rasa lapar akan kemenangan. Di Grup A, Timnas U23 Indonesia akan bersaing dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina. Namun perhatian Van den Burg juga tertuju pada laga panas melawan Malaysia yang akan digelar pada 21 Juli 2025 mendatang di Gelora Bung Karno. Laga yang diprediksi akan menjadi ujian sebenarnya bagi mental dan kualitas Garuda Muda. Apalagi kami berada segrup dengan Malaysia, kami akan mencoba memenangkan tiap pertandingan, ujar pelatih asal Belanda itu dengan penuh keyakinan. Target juara telah diberikan oleh PSSI kepada Van den Burg dan anak asuhnya, dan tidak ada pilihan lain selain bekerja keras untuk mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Pada akhirnya semua akan coba memberikan yang maksimal di turnamen ini. Kami sudah cukup lama berlatih dan mempersiapkan diri, jadi saya cukup senang bisa segera memulai pertandingan, tambah Van den Burg. Di sisi lain, Brunei Darussalam datang dengan penuh kehati-hatian, namun tidak ingin sekadar menjadi penggembira di grup A yang disebut grup neraka. Pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, menyadari betapa berat tantangan yang mereka hadapi dengan adanya Indonesia dan Malaysia dalam satu grup. Tentu ini sulit buat kami karena ada di grup A. Bersama tuan rumah Indonesia dan Malaysia, kami tahu kualitas mereka, perkembangan mereka, dan skuad yang mereka bawa, ujar Aminuddin Jumat dengan nada realistis. Namun Brunei tetap menunjukkan keseriusannya.
Mereka mempersiapkan diri dengan cara yang benar, menggelar sejumlah pertandingan uji coba untuk mengasah mental pemain muda mereka. Salah satu laga uji coba itu adalah menghadapi tim Liga Super Malaysia, Kuching City FC, sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan skuad. Hasilnya memang pahit, Brunei U23 harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 1-5. Namun kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi mereka. Sebuah pengalaman berharga sebelum tampil di panggung besar Piala AFF U23 2025. Aminuddin menegaskan bahwa kehadiran Brunei di turnamen ini bukan hanya untuk sekadar bermain, tetapi juga untuk belajar dan terus berprogres agar dapat menjadi tim yang lebih tangguh di masa depan. Kami ada di sini untuk berprogres juga dan belajar dari turnamen, tegasnya. Kini sekarang publik terfokus ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat Garuda Muda akan memulai langkah besarnya di Piala AFF U23 2025. Harapan rakyat Indonesia mengalir deras menuntut kemenangan demi kemenangan, menginginkan nama Indonesia kembali harum di level Asia Tenggara. Pasukan Vandenburg harus membuktikan bahwa persiapan panjang mereka bukan isapan jempol belaka, melainkan wujud nyata dari ambisi untuk membawa pulang trofi yang telah lama dirindukan oleh bangsa ini. Garuda Muda bersiap terbang tinggi dan segalanya akan dimulai dengan langkah tegas menghadapi Brunei. Inilah saatnya menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi sebagai penantang serius yang siap menjadi juara. Indra Syafri singgung 30 pemain timnas Indonesia U23 pilihan Gerald Vandenburg. Langit sepak bola Indonesia kembali bergetar menjelang gelaran bergengsi Piala AFF U23 2025. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu oleh publik tanah air, muncul percikan kontroversi di balik susunan skuad timnas Indonesia U23. Sebanyak 30 nama telah resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TC di Jakarta, dipimpin langsung oleh pelatih anyar asal Belanda Gerald Vandenburg. Namun tak lama setelah daftar pemain diumumkan, spekulasi dan bisik-bisik mulai menyeruak ke permukaan. Nama yang kembali disebut-sebut tak lain adalah sosok pelatih legendaris Indras Syafri. Mantan juru taktik timnas U20 itu akhirnya buka suara. Indras Syafri, pria asal Sumatera Barat yang dikenal sebagai arsitek masa depan Garuda Muda, secara tegas menepis tudingan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan skuad timnas Indonesia U23 untuk AFF 2025. Ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan Vandenburg sebatas diskusi ringan seputar potensi pemain muda yang bertarung di Liga 1. Namun keputusan akhir ia tegaskan 100% berada di tangan Vandenburg. Pernyataan ini muncul bukan tanpa sebab. Publik sepak bola Indonesia yang semakin kritis mencermati setiap langkah tim nasional, menangkap momen kebersamaan Indra dan Vandenburg saat keduanya tampak bersama memantau pertandingan Liga 1 beberapa waktu lalu. Bagi sebagian orang, ini cukup sebagai bukti bahwa ada campur tangan diam-diam. Tapi bagi Indra Syafri, momen itu tak lebih dari interaksi profesional dua insan sepak bola yang peduli pada kualitas pemain muda Indonesia. Gerald Vandenburg sendiri dikenal sebagai mantan bintang timnas Belanda dan kini ditugaskan membentuk tim yang tangguh menjelang AFF U23. Ia memanggil 30 pemain, sebagian besar berasal dari Liga 1, kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Dari nama-nama itu, hanya satu pemain abroad yaitu Jens Raven yang berkarier di luar negeri. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk melihat potensi besar dari talenta lokal yang saat ini tengah bersinar di liga domestik. Pemusatan latihan ini menjadi langkah awal timnas U23 untuk bersiap menyambut Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 Juli 2025 mendatang. Indonesia berperan sebagai tuan rumah dan dua stadion megah telah disiapkan, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Jakarta dan Patriot Candrabaga di Bekasi. Kedua venue itu akan menjadi saksi bisu perjuangan skuad Garuda Muda demi menorehkan sejarah baru. Berdasarkan hasil undian yang digelar di Jimbaran, Bali, Indonesia masuk ke grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga pembuka akan mempertemukan Indonesia dengan Brunei pada 15 Juli di SUGBK. 3 hari berselang, Filipina akan menjadi lawan berikutnya. Dan pertandingan pamungkas di fase grup mungkin yang paling dinanti adalah melawan Malaysia pada 21 Juli masih di stadion yang sama. Duel ini diprediksi akan menjadi laga penuh gengsi dan tensi tinggi, mengingat rivalitas panjang antara kedua negara di dunia sepak bola. Piala AFF U23 bukanlah turnamen sembarangan. Meski bukan kualifikasi resmi menuju ajang FIFA, kejuaraan ini memiliki nilai strategis dan emosional yang besar. Selain menjadi ajang pemanasan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September, turnamen ini juga menjadi tolok ukur sejauh mana kesiapan para pemain muda Indonesia menghadapi tekanan, ekspektasi, dan pertarungan level internasional. Dan jangan lupa, Indonesia pernah meraih kejayaan di Piala AFF U23. Momen manis itu terjadi pada tahun 2019 di Kamboja ketika Indra Syafri sendiri memimpin pasukan Garuda Muda meraih gelar juara setelah mengalahkan Thailand 2-1 di partai final.
Sebuah pencapaian yang membekas di hati publik dan menjadi pembanding yang tak terhindarkan bagi pelatih manapun setelahnya. Kini, Gerald van den Burg memegang kendali, beban berat di pundaknya karena publik Indonesia tak hanya menuntut prestasi tetapi juga identitas. Siapa yang bermain, dari mana mereka berasal, dan apakah benar mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada, semua menjadi bahan diskusi. Maka tak heran jika keterlibatan Indra Syafri pun disorot begitu tajam. Meski demikian, Indra memilih untuk merendah. Ia mendukung penuh langkah van den Burg dan berharap 30 nama yang dipanggil mampu menunjukkan performa maksimal. Baginya, tak penting siapa yang memilih, tapi bagaimana anak-anak muda ini bisa tampil habis-habisan demi merah putih. Patut dicatat, hanya juara grup dan satu runner-up terbaik dari 3 grup yang akan melaju ke babak semifinal. Itu artinya setiap pertandingan akan sangat menentukan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Tak ada waktu untuk keraguan, hanya yang terbaik yang akan bertahan. AFF U23 2025 bukan sekadar turnamen, ini adalah panggung, sebuah ujian, dan mungkin awal dari kebangkitan generasi emas baru sepak bola Indonesia.